kemerdekaan dengan bobot 3,5 gram, panjang 1,8 dan diameter hampir 1 meter. Ucapan terima kasih yang tak terhingga dengan puji syukur dari Allah Subhanahu wa Ta'ala pada terkhusus yang personil tim Jibom, Jinak Bom Gegana 150 DIY yang di-backup oleh dari Jibom dari Mako Korbimo Polri. Dan terima kasih yang tak terhingga kepada Bapak Bupati, stakeholder, Bapak Eksekutif, dan semua perangkat maupun sebagai juga masyarakat bisa menang beri informasi, jangan sampai takut. Kita akan fokus keamanan dan keselamatan semuanya. Kemudian terima kasih dari pemuda semuanya, acara berjalan lancar dan alhamdulillah peran dari pemuda termasuk wilayah mensupport untuk mendata dan merecover usaha karena itulah saya tawarkan dari awal bahwa keberadaan kita juga juga sampai detik ini karena juga butuh biaya walaupun mitigasi harga sudah kita upayakan maksimal. Sekali lagi matur sembahun dukungannya dan pesan dari Pak Kapolresta, isu-isu yang nggak benar biasa direspon. Kalau menemukan sesuatu yang dianggap berbahaya, silakan dilaporkan, jangan ngambil langkah dulu. Karena pada dasarnya kalau kecil akan diselesaikan di lokasi yang dievokasi orangnya. Tapi kalau tidak memungkinkan kita pasti akan evakuasi dengan cara yang insya Allah. Karena di donator itu nanti kabelnya kan sepanjang kabel nilai Pak Jula ya. Ya, jadi saya keter-keter sama itu. Demikian saya ucapkan terima kasih kepada Bapak meskipun tidak terlalu besar, tapi apapun nanti akan ada pemulihan seperti ada beberapa kaca yang pecah, kemudian palung atap galvalum. Hari ini akan diselesaikan oleh teman-teman BPBD bersama Dinas Sosial, itu arahan Bupati seperti itu. Kemudian juga dilakukan terima kasih kepada pemerintah Kapanewon dan dengan izin Pak Sekda atas pertimbangan teknis untuk keamanan dan mengurangi risiko dampaknya akhirnya dipindahkan ke Cangkringan. Dan alhamdulillah masyarakat Cangkringan mendukung proses ini. Karena ini sekali lagi karena Cangkringan sudah terbiasa dengan kemanusiaan. Jadi perusahaan ini adalah rangka untuk mengurangi risiko terhadap kemanusiaan. Dukung alhamdulillah arahan dari Jibom, proses sterilisasi juga lancar, kemudian proses pengamanan juga lancar atas kerjasama universitas. Ada teman-teman, ada Dimas, kemudian termasuk kita hadirkan BPPTKG. Kenapa kemudian kita mengantisipasi apakah ada pengaruh nanti terhadap stabilitas ubah tradisi. Ya, kita hadirkan. Maka posisinya yang disepakati kemarin adalah 12 km dari puncak. Dari pantauan kami dan atas informasi dari BPKG, ledakan detonator 1, 2, 3, 4, 5 itu tidak ada efek getarannya terhadap seismik yang dipasang di Badan Opak, Labuhan maupun yang di Pasar Bubar ya, puncak. Alhamdulillah. Tapi yang keenam yang dipicu detonator itu bomnya itu efeknya getarannya itu terekam di seismik puncak. Dan yang pertama kali merekam adalah dari Badan Opak, Labuhan, yang sudah di Pasar Bubar itu. Dan pengamatan kami tidak ada dampak yang signifikan terhadap stabilitas ubah. Tidak ada guguran akibat bom. Kita bersyukur di situ. Terima kasih Mas Andika sudah hadir di sana memantau langsung proses. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, tentu tidak lepas dari doa kita semua.
Karena yang keenam, kalau 6 kemarin tidak berhasil, maka akan diadakan dari Mabes Brimob ya. Alhamdulillah, artinya pekerjaan kita berhenti di 12 itu. Kemudian selanjutnya nanti berkaitan dengan pemulihan dan bentuk rasa apresiasi pemerintah Kabupaten terhadap warga masyarakat yang mau mendukung, mungkin Pak sudah seperti diberikan arahan. Karena kemudian dari kami karena sudah tahu Pak Sekda, kemudian juga ada apresiasi, wujudnya apresiasi terhadap warga masyarakat. Nanti mungkin Pak Alat betul untuk menyampaikan atas bersama dengan kemudian data kerusakannya apa sudah ada di tangan beliau, bukan itu yang akan menyampaikan untuk kerusakan dan apakah hari ini sudah selesai. Mudah-mudahan arahan Pak Bupati dan Pak Wagub segera secepat mungkin dipulihkan. Hari ini mudah-mudahan itu bisa dilaksanakan dengan lancar. Ketika ada kerusakan maka perlu kemudian kita lakukan untuk pemulihan. Nah, berkaitan dengan data-data sampai dengan tadi malam, memang kami berkoordinasi dengan Pak Newu, kemudian dengan Bapak Lurah ada di 3 kelurahan yang terdekat, yaitu di Blataharjo, Ukir Sari, dan Argomulyo. Nah, dari ketiga wilayah tersebut, karena ini yang radiusnya paling dekat dengan lokasi untuk pelaksanaan tersebut. Maka data-data yang sampai dengan saat ini, dan ini tadi sudah final gitu dari lapangan, ada sebanyak 13 rumah warga yang terdampak dari getaran. Itu terdiri dari 11 warga di Padukuhan Besalen Blataharjo, Gangkringan, kemudian 1 warga dari Padukuhan Banjarsari, kemudian 1 lagi dari Ukir Sari. Gitu. Nah, kerusakannya sebetulnya tidak terlalu besar. Jadi ada yang misalnya masjid itu karena ketiban kejatuhan serpihan itu galvalumnya itu penyok 1 misalnya gitu. Kemudian juga ada genteng yang rusak, ada 2, yang terbanyak itu kurang lebih 1 rumah itu 10 genteng. Sehingga total untuk yang ini sudah kita update, untuk pohon itu ada 7 batang, 1 agak besar, kemudian yang 6 kecil. Kemudian genteng pecah dari 13 rumah tersebut itu sekitar 32 buah. Gitu. Kemudian galvalum rusak ada 2, itu yang 1 tadi di masjid. Kemudian kaca jendela ini ada 4 buah, itu yang rumah yang terdekat dari lokasi karena mungkin ya getaran gitu ya. Itu tapi jendelanya sebetulnya jendela semacam lampu, jadi tidak terlalu besar-besar. Kemudian ada tembok yang garis itu 1 rumah. Nah, terhadap hal ini sejak kemarin kami langsung melakukan upaya untuk segera memperbaiki. Kemudian hari ini kami sesuai dengan perintah dari Pak Bupati dan Pak Sekda, hari ini akan kami selesaikan bersama dengan kelurahan untuk mengembalikan posisi darurat, bukan bencana yang kita tetapi ini kan situasinya darurat yang untuk mengatasi persoalan yang kita antisipasi jangan malah menjadi persoalan besar. Makanya risiko itu dibuat risiko yang terkecil, termasuk tempatnya sudah tempat yang cekungan dan sebagainya, tapi ternyata juga ada dampak risiko kecil. Sehingga buat teman-teman untuk bisa memahami seperti ini, upaya kami terus bekerja sama dengan Pak Kapolres dan jajaran. Terima kasih.
tadi identifikasi dari tim Jibom, ya, yang punya kompeten, diduga masih aktif, maka bahasanya UKSO. Bom yang belum meledak harus secara SOP harus didisposal karena dimungkinkan akan berbahaya. Kalau kecil itu akan didisposal di lokasi, ya, dengan masyarakat dievakuasi. Tetapi kalau besar, pertimbangannya demi keamanan, maka dilakukan kemarin dengan pengunjung dari tim Jibom mungkin cari lokasi yang paling aman. Paling aman adalah yang titik di lokasi mana ini, dari jauh dari pemukiman ke dalam 30 meter, ya, kemudian arahnya ke anak sungai itu, naik sampai sini pemecahannya itu tengah. Jadi bentuknya kanan ke kiri dengan mitigasi sekecil apapun. Kemudian habis dilaksanakan acara disposal, wajib disposal adalah sterilisasi karena pecahan dan mungkin ada zat-zat bahan itu harus disterilisasi, sehingga membutuhkan waktu sekian waktu untuk dibersihkan, cek dan nanti baru dibuka untuk kita. Harapan saya, karena itu berbahaya, Polri secara umum juga tidak semuanya secara teknis paham betul tentang bahan peledak. Karena kita bahasanya menggunakan bahan peledak yang diidentifikasi adalah jenis bom pesawat. Ya. Nah, itu harus berkenan kalau menemukan barang yang tidak berbahaya, jangan ditakuti. Ya, kenapa? Kan antisipasi hal ini dilaporkan saja. Lebih bermain aman dilaporkan, itu dari pemerintah daerah sekitar juga akan dilaporkan ke Polsek maupun ke Polres. Dan kita pun tidak berani itu. Kenapa? Kita bukan ahli dalam, expert dalam itu. Kita kan ngomong ke Jibom, kemudian Jibom akan datang lokasi mensterilkan, kemudian mengecek. Kalau itu tidak aktif juga sudah bawah. Tapi kalau itu diduga aktif, harus disposal, masa teknis disposal itu sinar kebenaran dari tim Jibom. Kalau di backup lebih berat, Jibom akan berkoordinasi minta bantuan dari Makobrimob Kelapa 2 Jakarta. Demi apa? Demi cepat segera didisposal biar masyarakat tidak resah, biar nanti kegiatan akan berjalan demikian selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.